Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri ya, karena saya rasa ini adalah kali pertama kita bertemu ya. Kali pertama kita berinteraksi. Mudah-mudahan di awal ini saya bisa memberikan first impression yang baik pada teman-teman ya. Memberikan first impression yang baik pada teman-teman. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya, ada gangguan sedikit, ada motor lewat. Perkenalkan, nama saya Imadi Yoga Prasada. Kebetulan pada semester ini saya diberikan tugas oleh program studi manajemen di STI Putra Bangsa Kebumen untuk memberikan materi gitu ya, materi perkuliahan di kuliah riset operasi gitu ya. Saya Imadi Yoga Prasada, bisa dipanggil Madi gitu ya. Di sini bisa dipanggil Madi. Selama 1 semester ke depan, di semester genap ini untuk kita coba belajar terkait dengan kuliah riset operasi. Baik teman-teman, pada pertemuan ini masih pertemuan awal ini masih pertemuan awal kita, jadi mungkin saya hanya akan mencoba membahas sedikit terkait dengan riset operasi itu bagaimana, kemudian capaian pembelajarannya bagaimana, RPS-nya seperti apa, kemudian overview kuliahnya nanti bagaimana, nanti kita coba bahas di sini ya, sedikit di sini, karena ini masih pendahuluan, jadi kita santai saja tetapi tetap serius ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan, bisa menyerap informasi dan ilmu yang lebih baik gitu ya, dan semoga bisa bermanfaat ke depannya. Baik teman-teman, pertemuan kita hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan kontrak kuliah ya, selama 1 semester ke depan itu nanti apa saja yang mau kita lakukan, rule-nya bagaimana gitu, yang teman-teman inginkan, yang saya inginkan bagaimana, sehingga ini bisa klop ya, bisa klop. Jadi kita sama-sama berdiskusi nanti di kontrak kuliah. Kemudian nanti buku utama yang kita gunakan apa, nanti kita juga belajar di sini. Kemudian capaian utamanya, nanti capaian pembelajarannya apa, kita coba diskusi juga. Dan overview rencana pembelajaran semester ini apa saja di mata kuliah riset operasi tentu saja. Dan yang terakhir adalah pengantar riset operasi. Jadi sini saya akan mencoba memberikan sedikit pengantar terkait riset operasi gitu ya. Jadi namanya riset operasi, ini namanya sangar-sangar sedap gitu ya. Jadi ngeri-ngeri sedap ini namanya. Tapi tenang saja, tidak sesulit yang teman-teman pikirkan gitu ya, tentang riset operasi ini gitu ya, riset operasi. Baik, kemudian ini akan kita bahas. Kemudian kita masuk yang pertama yang terkait dengan kontrak kuliah. Jadi ini adalah jadi nanti kita ada beberapa hal yang akan elemen nilai ya, atau elemen penilaian yang saya gunakan. Yang pertama dari ujian, itu terdiri dari UTS dan UAS ya. Ini saya rencanakan bobotnya sebesar 50%. Kemudian nanti ada praktikum dan atau tutorial yang bobotnya 30%. Kemudian nanti juga ada penugasan bobotnya 10% dan kuis bobotnya 10% ya. Jadi ini adalah elemen yang akan saya gunakan untuk mata kuliah, untuk penilaian di mata kuliah riset operasi ini. Dan plus keaktifan ya. Jadi presensi full itu saya beri nilai tambahan 1, dan aktif menjawab diskusi 1. Jadi walaupun kelihatannya kecil ya 1, tapi ini besar karena sifatnya bukan rata-rata, bukan persentase, tapi penjumlahan di akhir ya. Misalnya teman-teman nanti nilai akhirnya setelah digabung UAS, praktikum, tugas, kuis, itu misalnya nilai akhirnya adalah 98. Kalau misalnya teman-teman aktif presensi full, maka jadi 99. Kalau teman-teman juga aktif menjawab, maka jadi 100. Jadi nilai teman-teman jadi lengkap kan kalau gara-gara keaktifan ini gitu. Jadi ini cukup membantu gitu ya. Atau misalnya teman-teman nilai awalnya 69, jadi tambah presensi full jadi 70 loh, bagus kan. Kemudian gara-gara aktif menjawab jadi 71. Jadi ini kontrak kuliah yang saya tawarkan kepada teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman sudah bertanya, Pak, kalau misalnya saya ingin ada saran ini bagaimana, misalnya kuliahnya 60% misalnya, praktikumnya misalnya dari 60%, praktikum misalnya 20% misalnya. Silakan nanti kita diskusi bareng. Silakan disampaikan kepada saya teman-teman inginnya bagaimana, kita diskusi. Selama teman-teman punya alasan yang konkret, punya alasan yang jelas mengapa kok kenapa kok praktikumnya jadi 40% misalnya, kenapa tugasnya harus jadi 20% misalnya, itu punya alasan yang jelas, maka saya rasa kita bisa sama-sama diskusikan itu.
dan kita sama-sama sepakati bersama. Kalau sudah sepakat, maka itulah yang akan saya gunakan untuk dasar penilaian akhir dari mata kuliah riset operasi di akhir semester ini. Itu ya. Jadi ini terkait dengan kontrak kuliah saya tawarkan kepada teman-teman. Jadi besok diskusi saja ya, baik itu via WA ataupun via media e-learning. Jadi kita fleksibel saja untuk kontrak kuliah. Seperti itu, ada saran silahkan disampaikan kepada saya. Seperti itu ya. Kemudian buku ajar. Nah, buku ajar yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Operation Research for an Introduction ya. Operation Research Introduction itu disusun oleh Hamdi Ataha ya, diterbitkan oleh Prentice Hall International Edition tahun 1992. Jadi nanti silakan bisa dicari di internet, kayaknya ada deh, seingat saya ada di internet. Dan juga bisa teman-teman akses artikel atau jurnal yang berkaitan dengan riset operasi itu di internet juga bisa. Jadi saya tidak menutup teman-teman menggunakan buku lain selain yang saya gunakan, tapi teman-teman bisa menggunakan buku apapun itu selama berhubungan dengan mata kuliah atau pokok bahasan riset operasi yang kita sama-sama pelajari di sini gitu ya. Jadi jangan khawatir terkait buku ajar seperti itu. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran, ini ada beberapa hal yang ingin kita capai ya, dari pembelajaran riset operasi ini. Yang pertama itu mahasiswa mampu ya, di sini ya, mahasiswa mampu mengenal dan memahami konsep dan implementasi riset operasi pada bidang manajemen. Ya, tentu saja riset operasi ini bisa dipakai di dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam agribisnis juga bisa, manajemen apalagi gitu ya. Jadi teman harus tahu dulu konsepnya bagaimana sih dari riset operasi ini. Kemudian implementasinya bagaimana sih, itu nanti kita belajar di sini. Teman harus paham ini di akhir perkuliahan kita. Nah, kemudian di akhir perkuliahan juga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis ya masalah yang didapat, masalah ya, menganalisis masalah untuk dapat dibentuk dalam pemrograman linier ya. Kemudian analisis jaringan itu ya, kemudian game teori, dan kemudian analisis antrian. Jadi harus tahu ini nih, harus bisa mengerti ini ya. Jadi terutama ini ya masalah yang dapat dibentuk dalam dalam pemrograman linear, karena masalah-masalah yang ada di lingkungan kita kan biasanya bentuknya itu ya, bentuknya adalah deskriptif ya, dalam artian bentuknya kata-kata. Jadi bagaimana kita bisa mengubah, bisa memodelkan bahasanya ya, memodelkan kalimat-kalimat ini menjadi kalimat-kalimat matematis gitu ya. Jadi kalimat-kalimat matematis sehingga kita bisa menemukan penyelesaian optimum ya. Sehingga itulah tujuan dari riset operasi kita. Jadi teman harus bisa menganalisis masalah-masalah untuk dapat dibentuk dalam pemrograman linear dulu gitu ya. Kemudian nanti bisa dianalisis dengan menggunakan analisis jaringan, kemudian bisa menggunakan game teori ataupun analisis antrian dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di riset operasi nanti. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan berbagai metode riset operasi dalam membantu pengambilan keputusan di bidang manajemen. Jadi, sekali lagi sudah saya sampaikan di awal, outputnya adalah nanti adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi setelah teman-teman memodelkan suatu program linear ya, kemudian setelah dianalisis tentu saja nanti akan mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang akan digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen. Ada banyak yang kita pelajarin di riset operasi. Jadi at least inilah yang nanti capaian pembelajaran yang diharapkan bisa teman-teman peroleh di akhir perkuliahan riset operasi yang kita jalani pada hari ini selama 1 semester ke depan. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah rencana pembelajaran semester teman-teman yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Yang pengertian pertama itu nanti adalah konsep dasar riset operasi. Hari ini ya, hari ini kita akan pertemuan ini kita akan membahas konsep dasar dari riset operasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan pengertian riset operasi itu apa, teman-teman harus mengerti dulu. Kemudian bagaimana perumusan masalahnya, gitu ya. Kemudian bagaimana menyusun modelnya, gitu ya. Jadi model ini bukan itu ya, bukan model-model yang ada di TV, bukan, tapi model matematis yang kita maksud di sini. Bagaimana menyusun modelnya, kemudian bagaimana menyelesaikan modelnya setelah menyusun dan diselesaikan, kemudian bagaimana untuk memvalidasi model dan mengimplementasikan hasilnya. Ya, jadi akan sedikit membahas di pertemuan kita yang pertama ini. Nah, kemudian yang pertemuan kedua, kita akan mencoba membahas tentang program linear ya, atau linear programming dengan metode grafis. Karena kenapa kok metode grafis? Karena program linear ini metodenya ada banyak ya.
salah satu dengan metode grafis ya. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti ada terkait dengan pengertian linear programming grafis ya, metode grafis, kemudian perumusan masalah dalam linear programming metode grafis, kemudian bagaimana menyusun modelnya, dan penyelesaiannya bagaimana kita akan bahas di pertemuan kita yang kedua. Selanjutnya kita akan belajar dengan menggunakan metode simplex gitu ya. Metode simplex itu apa sih, kok jenengnya kok aneh banget ya, jenengnya aneh kok. Ini nanti kita coba diskusi nih tentang dasar penulisan simplex itu bagaimana, kemudian penggunaan metode simplex itu bagaimana, kemudian bentuk linear programming standarnya seperti apa, kemudian penyelesaian basisnya bagaimana, dan simplex primarlo itu seperti apa. Kita akan coba bahas di pertemuan kita yang ketiga. Nah, kemudian nanti di pertemuan kita yang keempat, kita akan mencoba diskusi tentang dualitas dalam linear programming. Gitu. Jadi, selain tadi ada metode simplex primal, kita juga akan membahas tentang metode simplex dual. Nanti perbedaannya apa, kita akan coba diskusi di pertemuan ini ya. Coba pertemuan ini kita coba diskusi. Kenapa disebut sebagai dualitas, gitu ya. Dualitas dalam linear programming. Kita akan coba diskusi seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan kita yang kelima, kita akan mencoba menganalisis sensitivitas, gitu ya. Sensitivitas. Jadi nanti ada dua, sensitivitas fungsi tujuan dan sensitivitas fungsi kendala. Sensitivitas fungsi tujuan ini adalah tujuan yang mau kita capai. Biasanya dalam bentuk minimasi atau optimasi. Minimasi atau maksimasi. Gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau meminimumkan biaya, ya maka harus pakai minimasi. Kalau teman-teman mau maksimumkan keuntungan, maka harus maksimasi. Jadi tergantung fungsi tujuannya apa, tujuannya mau dicapai apa. Sebenarnya seperti itu. Fungsi tujuan itu adalah tujuan yang mau dicapai. Itu ya, model fungsi yang ingin dicapai dari suatu model yang kita susun seperti itu. Kemudian nanti juga ada fungsi kendala. Jadi ada sensitivitas fungsi kendala. Jadi kendala juga ada sensitivitasnya. Jadi misalnya berapa sih kendala yang bisa ditolerir supaya dapat keuntungan yang semaksimal mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan banyak belajar di analisis sensitivitas di pertemuan kita yang kelima. Kemudian di pertemuan kita yang ke-6 dan ke-7, kita akan membahas model transportasi ya. Model transportasi atau metode transportasi. Seperti namanya transportasi ya, nanti kita banyak praktek ya, banyak tutorial terkait dengan sistem transportasi ini sendiri. Jadi ada bagaimana menyusun model transportasi, kemudian pembuat model standarnya bagaimana, kemudian nanti ada model northwest corner, ya, kemudian ada model Vogel approximation, nanti ada banyak hal yang kita pelajari di bab ini. Makanya nanti mungkin akan memakan waktu 2 kali pertemuan untuk menjelaskan metode atau model transportasi ini. Kemudian nanti juga akan di pertemuan selanjutnya akan bahas tentang metode penugasan ya, metode penugasan dan metode transshipment. Kita akan coba diskusi di pertemuan ke-8. Kemudian nanti adalah analisis jalur atau path analysis. Kita juga akan bahas di pertemuan kita yang ke-9, yaitu nanti akan bahas di metode path sama CPM ya. Path sama CPM itu apa? Nanti kita coba diskusi di pertemuan kita yang ke-9. Jadi jangan khawatir ya. Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan kita yang ke-10, kita akan coba belajar tentang teori permainan. Namanya agak menggelitik ya, teori permainan. Tapi kalau bahasa kerennya game teori gitu ya, game teori. Jadi game teori nanti terkait dengan harga biasanya. Nanti ada strategi murni, ada strategi campuran. Bagaimana sih kita bisa bersaing dengan usaha yang sejenis di suatu pasar. Nanti kita akan bermain di game teori penentuan harga. Di sini penentuan harga ya. Kemudian nanti ada pertemuan kita 11 tentang metode antrian. Ya, akan kita pelajari di di pertemuan kita yang ke-11. Jadi unsur utama dalam model antrian itu apa saja, kemudian prosedurnya bagaimana, kemudian single channel model itu bagaimana, multiple channel model bagaimana, kita akan bahas di pertemuan kita yang ke-11. Oke. Jadi itu teman-teman rencana pembelajaran semester kita selama beberapa bulan ke depan. Kita akan terkait dengan riset operasi. Jadi nanti jika ada teman-teman yang masih bingung atau masih pusing, jangan segan untuk bertanya. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan kita yang pertama, yaitu pengantar riset operasi. Jadi ada beberapa hal di sini. Saya mengambil beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa sumber ya, beberapa ahli. Ya. Yang pertama dari
Morse dan Kimball ini menyatakan bahwa riset operasi itu sebagai metode ilmiah gitu ya, atau scientific method yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif gitu ya, dengan dasar kuantitatif. Jadi ada persoalan kuantitatif, manajer bisa mengambil keputusan dengan menggunakan metode riset operasi ini. Jadi ini adalah pengertian dari Morse dan Kimball. Kemudian selanjutnya Katzman dan Arnoff ini mengemukakan bahwa riset operasi ini sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum dalam model tersebut ya. Jadi ini ada kata kuncinya dan optimum. Jadi makanya riset operasi nanti akan kental kaitannya dengan optimasi dengan optimasi seperti itu. Jadi untuk memecahkan masalah-masalah tertentu seperti itu. Jadi ini adalah pengertian dari Katzman, Arnoff, and Arnoff. Selanjutnya Miller sama Stars dia menyatakan bahwa riset operasi ini merupakan suatu alat manajemen suatu alat manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan matematika dan logika dalam kerangka pemecahan masalah dihadapi sehari-hari sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Ya, sekali lagi ada kata optimal, kemudian ada matematis juga. Jadi nanti tidak riset operasi ini tidak akan jauh-jauh dari ekonomi matematik ya, ekonomi matematik tidak akan jauh-jauh dari itu. Nanti ada beberapa hitung-hitungan yang akan kita lakukan di sini. Nah, kemudian Subagio, Astrid, dan Handoko dia menyatakan bahwa riset operasi ini berkenaan dengan pengambilan keputusan optimal. Ya. Ini juga ada optimalnya nih dalam penyusunan model dari sistem-sistem baik deterministik maupun probabilistik. Gitu ya. Ini yang berasal dari kehidupan nyata. Jadi nanti sistem itu ada banyak ya, deterministik dan probabilistik. Kalau deterministik sudah ketahuan nilainya, kalau probabilistik melalui nilai-nilai probabilitas ya, atau peluang, menggunakan nilai peluang. Jadi ini adalah beberapa pengertian riset operasi dari ahli. Nah, dari sana kita bisa meringkas bahwa riset operasi ini merupakan teknik pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terbaik ya. Pengambilan keputusan terbaik atau keputusan yang optimum tadi ya. Keputusan yang optimal tadi yang dihadapi pada kendala terbatasnya sumber daya. Jadi ada kendala-kendala yang dihadapi itu apa saja, itu harus dipecahkan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik ya. Pemecahan masalah ini adalah berkaitan dengan kendala-kendala. Kalau pengambilan keputusan ini adalah terkait dengan fungsi tujuan dan terbaik ini terkait dengan optimasi. Jadi kurang lebih seperti ya, riset operasi adalah teknik pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan baik yang dihadapkan pada kendala terbatasnya sumber daya seperti itu. Kemudian ilmu tentang riset operasi ini diperlukan ya teman-teman untuk menyusun model matematik. Ya, saya lagi ilmu dari riset operasi diperlukan untuk menyusun model matematik dan algoritma guna memecahkan masalah pengambilan keputusan secara tepat. Semisal nanti teman-teman menghadapi suatu soal atau suatu permasalahan yang bentuknya adalah bentuk data kuantitatif, gitu ya, maka teman-teman harus bisa mengkualitatifkan data tersebut dalam model matematik, gitu ya. Dalam model matematika. Karena kalau tidak dimodelkan dengan model matematik, kita tidak bisa mengetahui optimasinya, kita tidak bisa menentukan titik optimumnya, gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan konsep optimasi untuk memecahkan masalah tersebut. Makanya sekali lagi perlu menyusun model matematik, gitu ya. Nah, kemudian seni dalam riset operasi diperlukan karena berhasil tidaknya model matematik sangat bergantung pada kreativitas, gitu ya. Sebenarnya dalam kemampuan analisis dalam mengakomodasikan berbagai faktor yang bersifat intangible atau yang tidak bisa diukur gitu ya. Jadi nanti ada kreativitas. Jadi misalnya ada soal kualitatif ya, soal kuantitatif dia bentuknya kalimat-kalimat tuh ya. Jadi tergantung kreativitas teman-teman bisa nggak menyusun kalimat ini menjadi suatu model matematis gitu ya. Makanya ada di sini seni dalam operasi gitu ya, diperlukan ya, di sini gitu ya. Jadi itu adalah seninya dalam riset operasi seperti itu. Nah, kemudian untuk mencapai suatu tujuan maka perlu beberapa langkah teman-teman. Misalnya teman-teman ingin mengoptimumkan pendapatan atau meminimumkan keuntungan, maka harus ada langkah-langkah yang dicapai. Kemudian untuk meminimumkan biaya juga harus ada langkah-langkah yang dicapai. Yang pertama kita harus bisa merumuskan tujuannya, ya kan? Kalau kita mau mencapai suatu tujuan, kalau tidak merumuskan tujuan itu tidak bisa gitu ya. Makanya kita perlu merumuskan tujuannya dulu apa ya.
tujuan kita itu apa sih sebelum kita menerapkan teori-teori dalam riset operasi. Tadi ya tujuannya apakah mau memaksimumkan memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Jadi ada dua ya. Tidak mungkin kita memaksimumkan biaya kan, dan tidak mungkin kita mau meminimumkan keuntungan kan. Maka jangan sampai kebalik. Tujuan kita pasti kalau memaksimumkan adalah memaksimumkan keuntungan, kalau meminimumkan maka meminimumkan biaya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah menyusun alternatif tindakan yang dinilai dapat memecahkan masalah. Jadi apa saja sih alternatif tindakan itu yang bisa dicapai untuk memecahkan masalah tadi. Dan kemudian kita bisa memilih tindakan terbaik ya yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Jadi itu adalah langkah-langkahnya. Nah, kemudian menetapkan tindakan terbaik untuk mencapai suatu tujuan ya pada kondisi sumber daya yang terbatas merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan riset operasi ya. Bisa diselesaikan dengan riset operasi. Jadi saat teman-teman ingin mencapai suatu tujuan, tetapi pada saat yang sama teman-teman menghadapi kendala yaitu terbatasnya sumber daya, teman-teman dapat menggunakan riset operasi untuk memecahkan itu ya, menggunakan riset operasi untuk memecahkan itu. Jadi ada dua ya, elemennya ada dua. Yang pertama, teman-teman punya tujuan dan teman-teman punya kendala gitu ya, punya kendala baik itu keterbatasan sumber daya ataupun keterbatasan lainnya gitu. Jadi ada dua ini sehingga kita bisa menggunakan RO untuk memecahkan permasalahan ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam riset operasi ini ada 3 komponen utama teman-teman. Yang pertama adalah alternatif tindakan, kendala, dan tujuan ya. Jadi setelah ada dua ini, ada kendala dan tujuan, kita bisa menentukan alternatif tindakannya apa saja. Jadi yang ketiga gitu ya. Jadi yang ketiga seperti itu. Jadi ini adalah penetapan fungsi dari model riset operasi itu sendiri. Nah, kemudian pemecahan masalah dalam riset operasi ini harus dilakukan secara bertahap teman-teman ya, harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa ujuk-ujuk langsung kita dapatkan alternatif pemecahan masalah gitu ya, tidak bisa seperti itu, harus bertahap. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan dalam menggunakan metode riset operasi ini ya, jadi teman-teman nanti mau menggunakan model riset operasi, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah merumuskan masalah ya. Teman-teman harus bisa merumuskan masalah ya, yaitu merumuskan sasaran atau tujuan studi, tujuannya apa, apakah mau meminimumkan biaya atau maksimumkan keuntungan dan sebagainya itu. Kemudian harus bisa mengidentifikasi tindakan teknis yang dapat dilakukan dan mengidentifikasi kendala yang dapat dihadapi untuk mencapai tujuan. Jadi harus diidentifikasi dulu nih 3 hal ini. Harus diidentifikasi dulu. Nah, kemudian yang kedua itu harus menyusun model ya. Setelah teman-teman bisa merumuskan ini, tujuannya apa, kemudian kendalanya apa, kemudian alternatif tindakannya apa, maka teman bisa menyusun model. Model riset operasi ini ya harus harus dinyatakan dalam ukuran-ukuran kuantitatif tuh ya. Harus dinyatakan dalam ukuran-ukuran kuantitatif ya. Sehingga nanti bisa kualitatif ya. Ini harusnya kualitatif, harus bisa dalam ukuran-ukuran kualitatif ya. Nah, harus dalam ukuran-ukuran kualitatif ya, rumusan masalahnya. Nah, kemudian berikutnya menyelesaikan model ya. Setelah menyusun model, maka harus bisa menyelesaikan model. Penyelesaian model dilakukan dengan teknik optimasi ya, yang dapat mengarahkan pada maksimasi atau minimasi. Jadi ya, setelah teman-teman merumuskan masalah ini biasanya dalam bentuk kuantitatif ya, dalam bentuk kalimat-kalimat, dalam bentuk deskriptif. Nah, kemudian setelah itu disusunlah model riset operasi ya. Kemudian masalah-masalah dalam bentuk kuantitatif ini harus dirubah menjadi ukuran-ukuran kualitatif ya, yang punya standar ya, yang punya ukuran gitu ya, yang punya ukuran. Nah, setelah itu teman-teman harus bisa menyelesaikan model ya. Penyelesaian model ini bisa dilakukan dengan maksimasi atau minimasi seperti itu ya. Jadi harus ada maksimasi dan minimasi. Nah, kemudian memvalidasi ini biasanya dengan menggunakan confidence interval. Jadi sesuai nggak sih hasil yang kita dapat itu dengan kenyataan atau enggak. Nah, kita harus mengujinya dengan confidence interval. Dan kemudian terakhir adalah mengimplementasikan hasil akhirnya. Ya, mengimplementasikan hasil akhirnya. Oke, kemudian berikutnya beberapa hal yang bisa kita pelajari ya di riset operasi.
Nanti kita akan belajar linear programming jelas, kemudian belajar model transportasi dan transshipment, model penugasan, kemudian jaringan kerja atau net, kemudian jalur kritis ya atau GPM, kemudian nanti belajar dengan teknik evaluasi dan peninjauan kembali program atau PERT, kemudian nanti juga persediaan inventory dan teori antrian seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman. Misalnya ada contoh begini. Perusahaan cat menghasilkan dua macam cat nih, yaitu cat eksterior dan interior. Ini kan kuantitatif semua nih bentuknya. Ya kan, kuantitatif semua. Nah, ternyata bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan dua macam cat tersebut adalah bahan baku A dan bahan baku B. Nah, ketersediaan bahan baku A itu ternyata hanya 6 ton per hari dan bahan baku B itu hanya 8 ton per hari. Kemudian kebutuhan bahan baku A dan B setiap ton produksi cat eksterior dan interior disajikan pada tabel ini. Nah, ini ya. Ini adalah bahan bakunya ya. Ternyata bahan baku A itu untuk bikin cat eksterior itu butuh 1 ton. Kemudian untuk interior itu butuh 6 ton ya. Dan ketersediaan bakunya itu adalah 6 ton ya, itu bahan baku A. Kemudian bahan baku B 2, 1 dan perharinya bahan baku B itu ada 8 ton. Nah, kemudian survei pasar ini menunjukkan bahwa permintaan harian cat interior tidak dapat melebihi permintaan cat eksterior lebih dari 1 ton per hari. Dan permintaan terbesar dari cat interior itu adalah 2 ton per hari ya. Harga cat di tingkat distributor adalah 3.000. Harga cat per ton ya, dan harga cat eksterior itu ada 2 ton. 2.000 US dollar per ton untuk cat interior. Nah, kemudian persoalannya adalah berapa cat eksterior dan interior yang harus diproduksi oleh perusahaan agar penerimaan kotor perusahaan adalah terbesar. Berarti kan kita berbicara penerimaan, berarti ini disebut sebagai maksimasi. Jadi kita mencoba untuk memaksimumkan keuntungan dengan kendala ini. Jadi perusahaan punya kendala bahan baku, kemudian punya kendala harga, ya, punya kendala ini, punya kendala permintaan, dan punya tujuan. Tujuannya itu adalah optimum yang tertinggi, berarti berkaitan sama harga ya, berkaitan dengan harga. Nah, inilah yang saya sebut sebagai persoalan-persoalan yang sifatnya adalah kuantitatif tuh ya. Nah, soal-soal ini, soal bentuk ini kita tidak bisa selesaikan, kita tidak bisa tahu fungsi optimumnya, kita tidak bisa mengetahui penerimaan kotor terbesarnya dari kendala-kendala ini kalau bentuknya masih kuantitatif seperti ini. Maka langkahnya apa? Langkahnya kita harus bisa memodelkan, kita bisa mengubah kata-kata ini ya, kata-kata yang banyak ini menjadi model matematis ya, jadi model matematis. Nanti bagaimana mengubahnya nanti kita belajar di pertemuan kita besok ya, minggu depan kita akan coba belajar bagaimana cara mengubah soal yang sifatnya kuantitatif ke kualitatif atau memodelkan menjadi model matematis. Nanti setelah model matematis dibentuk, maka kita bisa melakukan penyelesaian loh ya. Penyelesaian nanti ya bisa setelah model itu dibentuk, maka bisa melakukan penyelesaian model. Ya. Setelah penyelesaian model kita memvalidasi dan akhirnya kita bisa mengimplementasikan hasil akhirnya. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yang pertama ya. Yang pertama pada pagi hari ini. Sekali lagi jika nanti teman-teman ada yang kurang paham terkait dengan riset operasi, pokoknya jangan ragu untuk bertanya ya. Jangan ragu untuk bertanya, kita santai tapi serius pokoknya ya. Santai tapi serius. Jadi harapannya teman-teman bisa menerima segala pelajaran, segala kuliah ini dengan baik dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi diri teman-teman sendiri ataupun bagi masyarakat nantinya. Mungkin seperti itu. Oh ya, satu lagi teman-teman. Ini adalah kali pertama saya untuk membuat video ini ya. Sekali lagi ini adalah kali pertama saya untuk membuat video ini. Jadi nanti ada masukan untuk saya boleh ya, misalnya Pak itu videonya kebesaran, misalnya video muka Bapak kebesaran, misalnya video gambarnya Bapak kebesaran atau warna latarnya kurang pas dan sebagainya, itu bisa disampaikan kepada saya. Harapannya saya bisa upgrade ya, bisa menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya untuk menyajikan materi kuliah yang lebih baik kepada teman-teman semuanya. Jadi demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kuliah perdana kita pada pagi hari ini. Maksud saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita besok akan belajar terkait dengan materi kita yang pertama ya. Materi kita yang pertama terkait dengan metode grafis. Mungkin nanti ini ada hitung-hitungannya, banyak hitung-hitungannya. Jadi nanti teman-teman persiapkan stamina gitu ya, persiapkan stamina untuk belajar di minggu depan, di pertemuan minggu depan. Seperti itu. Jadi demikian dapat saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.